Melihat mobil yang datang dengan cepat, Aisyah tidak tahu harus berbuat apa. Melihat sudah mau ditabrak, dia dengan panik menoleh kepala, menemukan mobil sudah beku di tempat. Melewati kaca mobil, Aisyah memastikan pengemudinya tidak mati. Jadi terus berjalan pergi, dan tempat yang dilaluinya semua akan meninggalkan bekas es. Pertama kali datang ke dunia nyata, Aisyah sedikit bingung, dikejutkan oleh motor yang tiba-tiba lewat. Sementara waktu sihirnya sedikit di luar kendali. Tangan pelan-pelan ditutupi es, tapi keberadaannya juga dengan cepat diketahui orang. Aima memutuskan untuk mengikuti jejak es mencari Aisyah. Mereka mengejar sampai ke gudang. Aisyah yang saat ini bersembunyi di sudut karena terlalu ketakutan. Dia tanpa sadar melahirkan monster salju ketinggian puluhan meter. Aima juga tidak pernah melihat makhluk jenis ini. Dengan cepat menunjukkan niat baik, malah dihembus tumbang oleh napas monster salju. Pistol di tangan secara tidak sengaja ditembakkan. Monster salju merasa terancam, lalu mengaung. Melangkah kaki yang sangat panjang mengejar mereka kedua, dan setiap langkah ini menguncang dunia. Sekali muncul sudah menakuti rombongan orang sampai lari. Tapi suara jeritan orang juga membuat monster salju terkejut sampai lari, membalikkan badan jalan menuju hutan. Karena kekhawatiran, Aima membawa pengawal mengikutinya. Tapi mereka saat melihat monster salju menembakinya, monster salju marah, berjalan ke arah beberapa orang dengan agresif. Melihat begini, Aima beralih menyerang dengan cara serangan mantranya. Malah tidak diduga membuat marah monster salju. Di punggung ditumbuhi es kerucut yang tajam. Satu tamparan menampar Aima sampai terbang, lalu menghempuskan napas bau berpuluh ribu tahun yang membuat orang tumbang. Ingin melawan, lihat jurusku. Melihat kaki bau monster salju sudah mau menginjak, saat ini dia malah tiba-tiba meledakkan diri. Adalah wali kota. Melihat sekeliling tidak ada orang, Aisyah menggunakan sihir membuka pintu, masuk ke dalam. Dia berhasil menemukan kalung Anna. Tapi Anna kemana? Untuk mencari kebenaran, Aisyah langsung membekukan kotak kecil. Balang elektronik dirusaki. Kotak kecil jatuh dalam kegelapan dalam sekejap. Aima dan ayahnya Jeke memeriksa jalan, menemukan dinding es mengelilingi semua kota dongeng. Aima melewati berbaring es kerucut. Tidak diduga pas kelihatan Aisyah yang bersembunyi di sudut. Dia dikelilingi oleh salju dan sangat menolak Aima. Aima mencoba berkomunikasi dengan Aisyah, mengetahui dia sedang mencari adiknya Anna. Tapi saat ini Jike dan pacarnya tiba-tiba muncul. Mereka mengeluarkan pistol ingin melindungi Aima, malah menakuti Aisyah. Tidak ringan, sihir lepas kendali lagi. Es kerucut satu persatu naik dari tanah. Aima tanpa hati-hati terjatuh celah. Getaran yang kuat membuat langit dinding es retak. Es yang jatuh menimpa Aisyah sampai jatuh, dan juga dengan sepenuhnya membuat mereka terpisah dengan dunia luar. Aima ingin Aisyah melelehkan es dinding, tapi dia mengajukan harus mencari adiknya sampai dapat dulu. Tapi masalahnya sekarang adalah Aima hanyalah manusia biasa. Suhu rendah dengan waktu yang panjang sudah membuat bibirnya berubah menjadi ungu. Dia tidak berhenti berjalan mencoba menghangatkan diri. Aisyah melihatnya juga sangat bersalah, tapi dia tidak bisa mengontrol sihirnya. Hanya Anna yang bisa membantunya. Meskipun Aisyah juga punya sihir, tapi dia sudah tidak tahan dibeku. Hanya bisa mengharapkan Jeke kedua orang mencari Anna. Tapi siapa Anna? Rupanya seperti aja tidak tahu. Satu-satunya petunjuk hanyalah kalung ini. Dan saat Jeke melihat fotonya, malah tiba-tiba tersadar. Saya sudah tahu siapa Anna. Dua orang ke toko daging mencari bantuan dari pemilik toko.
dan pemilik toko malah ingin menggunakan pisau melayani, tapi langsung ditahan ke dinding, tidak bisa bergerak. Muka yang sombong. Melihat orang menyentuh tongkat menggembalanya, pemilik toko malah panik. Ternyata bertahun-tahun lalu dia adalah pengembala yang berkuasa dan Jake adalah petani. Anna yang bepergian sendirian ke rumahnya menumpang tinggal, malah kebetulan bertemu dengan pengembala datang. Dia memaksa Jake membayar biaya perlindungan yang mahal dan menggunakan tongkat gembala menandai dia dan ibunya. Dengan begini, pengembala akan sangat gampang mencari mereka berdua, dan kelakuan jahatnya membuat Anna sangat tidak puas. Dia mencoba mengajari Jake ke teknik pedang dan membujuknya untuk bangkit melawan. Tapi suatu hari, Anna tiba-tiba hilang dan pengembala malah menggunakan kalungnya. Jike mencari pengembala dan mengambil pedang mengancam, merebut kembali kalung dari dia, lalu mengikatnya di tiang. Karena Anna juga ditandai, jadi memanfaatkan tongkat pengembala, Jike berhasil menemukannya di kandang domba dan melihat kalung di dia. Lalu mereka berdua merupa selamat tinggal. Tidak kepikiran Anna menghilang dari saat itu. Mengambil tongkat gembala, Jake dengan cepat kembali ke es dinding. Dan saat ini Aima sudah mau pingsan. Mereka tidak bisa membolongi dinding. Sekarang hanya bisa berharap kepada Aisyah. Jake mengungkitkan Anna dengannya dan memberitahunya Anna pasti tidak ingin dia menjebak dirinya sendiri. Di bawah dorongan Jake, Aisyah mencoba menghadap dinding mengeluarkan sihir. Es mulai meleleh, pelan-pelan berbentuk sebuah lubang besar. Akhirnya berhasil melarikan diri. Aisyah mengikuti orang Jake pulang ke rumah, tapi kalung tertinggal di celah es. Untungnya Jake mendapatkan tongkat pengembala, tapi Aisyah tidak melihat apa-apa. Apakah Anna terjadi masalah? Anna masih hidup, meskipun dia tahu dia di mana, tapi setidaknya sudah ada harapan. Anna memutuskan melepaskan dinding es dari pintu keluar, tapi yang anehnya dia malah gagal. Saat yang sama, salah satu sisi kotak kecil, satu perempuan bersandar di lemari es. Belakangannya dalam sekedap penuh dengan es yang tipis. Cerita ini berasal dari film Amerika Once Upon a Time. Pakaian yang familiar, teknik yang sama. Percaya kawan-kawan sudah menebak rupa asli mereka yang juga kartun Frozen. Harus dikatakan pengembalian film ini sangat tinggi. Aisyah tetap anggun, Anna tetap imut. Tentu saja di film ini masih banyak tokoh-tokoh dongeng. Contohnya Bear yang disukai Afang, Cinderella yang baik hati. Hanya ada yang tidak kepikiran. Tidak ada yang kamu tidak menemukannya. Kalian suka tokoh dongeng yang mana? Silahkan komen di